Sirkuit Mandalika bakal gelar Formula One. Rio Haryanto, ini kabar gembira. Pembalap ternama Indonesia Rio Haryanto memberikan tanggapan positif terkait rencana sirkuit Mandalika dalam menggelar ajang balapan Formula One. Dirinya menganggap bahwa ini akan menjadi kabar yang sangat gembira. Seperti yang diketahui, CEO Mandalika Grand Prix Association Ricky Baheramsyah mengaku sudah mempersiapkan rencana untuk menggelar turnamen Jetara tersebut. Dengan begitu, lintasan yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut tidak hanya akan menggelar MotoGP saja. Kata Ricky, sirkuit kami bisa memenuhi grade A FIA yang akan menampung F1 dan kami sudah berdiskusi dengan F1 di Lombok. Jadi destinasi seperti Lombok akan menjadi tantangan bagi F1, tapi begitu Mandalika dikembangkan maka akan ada peluang fantastis untuk F1 jika ingin menjelajahinya. Untuk saat ini kami sepenuhnya fokus pada balapan yang kami miliki. Menanggapi rencana ini, Rio Haryanto pun sangat menyambutnya dengan gembira. Pasalnya dengan hadirnya Formula One di tanah air, negeri ini bisa disorot mata dunia. Kata Rio Haryanto, ini bakal menjadi kabar gembira sekali ya jika Indonesia jadi menyelenggarakan ajang balap Formula One karena ini merupakan ajang yang prestis, banyak sekali audiensnya di seluruh dunia. Dengan adanya F1, Mandalika akan sangat membantu mempromosikan Indonesia di mata dunia, bisa lewat produk atau destinasi pariwisata, kata sang pembalap. Rio sendiri saat ini menjadi pembalap Indonesia yang pernah mencicipi persaingan di ajang balap Formula One. Diketahui ia hanya bertahan kurang dari semusim pada 2016 lalu. Kala itu rider Manor Racing ini hanya mampu mencatatkan posisi terbaik di peringkat ke-15. Di sisi lain, membandingkan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Sepang, sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November. Dengan proses peresmian tersebut, artinya sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sepenuhnya siap menjadi tuan rumah untuk berbagai ajang kelas dunia. Sebelum sirkuit Mandalika ada, penggemar MotoGP di Indonesia kerap melancong ke Malaysia untuk menyaksikan pertandingan di sirkuit Sepang Malaysia. Namun pada tahun depan kondisi akan berubah karena pecinta MotoGP Indonesia bisa menyaksikan langsung balapan di negerinya. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika telah masuk dalam kalender MotoGP tahun 2022 dan akan menjadi tuan rumah pada seri balapan kedua pada 20 Maret 2022. Berikut ini beberapa perbandingan antara sirkuit Mandalika di Indonesia dan sirkuit Sepang Malaysia yang wajib Anda ketahui. 1. Biaya konstruksi pembangunan sirkuit. Mandalika menelan fulus hingga 1,1 triliun rupiah. Biaya ini dihabiskan untuk pekerjaan dasar sirkuit dan pembangunan sirkuit. Sementara itu biaya yang dikeluarkan untuk membangun sirkuit Sepang 120 juta dolar AS atau sekitar 300 miliar rupiah dan rampung pada tahun 98. Sirkuit Sepang secara resmi dibuka pada 9 Maret 99. 2. Kapasitas penonton. Kapasitas Grandstand Seating Street Circuit Mandalika mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk, sementara non-seated area tribun berdiri sanggup menampung 138.000 orang. Para penonton juga bisa menonton MotoGP di Hospitality Suites yang direncanakan akan berkapasitas 7.700 penonton. Untuk sirkuit Sepang di Malaysia mampu menampung hingga 130.000 penonton sekaligus. Grandstand utama dan 18 corporate suites ber-AC memiliki kapasitas 32.000 penonton, sedangkan grandstands K dan F dapat diisi hingga 18.500 penonton yang berhadapan masing-masing pada belokan 1 dan 7. 3. Panjang trek. Sirkuit Sepang Malaysia dirancang dengan trek sepanjang 5.542 meter yang dilengkapi dengan 15 tikungan dan 8 lintasan lurus termasuk 2 lintasan berkecepatan tinggi. Sementara luas keseluruhan area adalah 90 hektar. Sedangkan sirkuit Mandalika dirancang dengan trek sepanjang 4.310 meter yang dilengkapi 17 tikungan. Luas keseluruhan area sirkuit adalah 120 hektar. 4. Aspal. Aspal sirkuit Mandalika disebut jauh lebih baik dari apa yang ada di sirkuit Sepang lantaran menggunakan teknologi aspal terbaru yakni Stone Mastic Asphalt atau SMA. Partikel dari SMA ini tidak terlalu rapat atau terlalu jarang sehingga permukaannya sangatlah rata. Karena itu meskipun telah ada lebih dari 5 tahun tak perlu dilakukan pelapisan ulang. Sementara aspal di sirkuit Sepang dibuat menggunakan senyawa aspal yang diformulasikan secara khusus sehingga terbentuklah trek yang halus dan tidak kasar. Hal ini agar lintasan bisa menyesuaikan dengan iklim Malaysia dan bisa digunakan sepanjang tahun. Sementara itu batu sungai halus digunakan untuk lapisan kerikil di sepanjang trek.
Gak cuma MotoGP, sirkuit Mandalika juga mau dipakai buat F1. Pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021 rampung Juni 2021. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves mengatakan Dorna Sport mulai meninjau sirkuit pada Februari 2020. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhuto, pihak Dorna mengecek kesiapan sirkuit pada Februari lalu. Dari situ akan ditentukan kapan tahun depan dilaksanakannya. Yang bisa dipastikan adalah sirkuitnya pasti jadi. Dan 2-3 minggu lalu kita ke sana mengecek, sudah ada perkembangan yang cukup pesat. Awal tahun depan sudah mulai bisa dites karena pengaspalannya akan dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jadi secara teknis sudah berjalan. Oda mengatakan perhelatan MotoGP di Mandalika tak hanya di 2021, pasalnya Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara MotoGP Indonesia di Mandalika telah menaikkan kontrak pelaksanaan MotoGP selama 10 tahun. Kata Odo, dan kontraknya kan untuk 10 tahun sampai 2031, jadi sebenarnya lihatnya bukan cuma saat ini, tapi lihat ini upaya kita untuk mempromosikan Mandalika, untuk menciptakan demand-nya. Selain itu, Odo mengatakan kualitas dan spesifikasi sirkuit Mandalika bisa digunakan untuk perhelatan Formula One, sehingga bisa saja ada kemungkinan Mandalika menjadi venue perhelatan F1. Kata Odo, mungkin yang harus dilihat adalah sirkuit di Mandalika ini kualitasnya lebih tinggi dari sirkuit F1. Jadi kegiatan di Mandalika untuk MotoGP bisa kedepannya bisa juga untuk F1. Jadi kedepannya lihatnya dari sisi itu, kualitas untuk bangunannya. Sebelumnya, Chief Strategic and Communication Officer MGPA Happy Harinto mengatakan progres konstruksi sirkuit serta pemasangan fasilitas seperti paddock atau area penonton di sirkuit, fasilitas media, paramedis, pit, dan sebagainya yang wajib disediakan sesuai standarisasi AVM rampung pada Juni 2021. Selanjutnya pada Juli 2021, para pembalap MotoGP akan menguji coba kualitas sirkuit di Mandalika. Dia berkata, baru Juli 2021 dilakukan testing oleh para pembalap itu semua. Jadi Juli itu akan ada testing, bukan tes pramusim ya, beda. Baru Anda bisa melakukan balapan. Nah, di sisi lain, gelar MotoGP dan World SBK Indonesia 2021, sirkuit Mandalika punya andalan tikungan 10, ini spesialnya. Sirkuit Mandalika akan jadi seri penutup ajang balap World Superbike 2021. Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki tikungan andalan yakni tikungan 10. Hal tersebut dijelaskan Happy Harinto selaku Direktur Strategis dan Komunikasi MGPA. Happy Harinto menjelaskan tikungan 10 mempunyai speed trap atau titik tercepat hingga 350 km per jam yang harus dimaksimalkan para pembalap. Kata Happy dikutip dari Autorace, tikungan 10 itu di mana tikungan itu sangat tinggi sekali